Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi. Baik teman-teman, pada video sebelumnya kita sudah membuat teknik pengecatan dekoratif motif semen menggunakan scrap. Nah, untuk kali ini kita akan mencoba membuat menggunakan roll. Kalau sebelumnya kita sudah menggunakan kapek dengan cara dipoles-poles dengan menggunakan kapek, nah sekarang kita akan mencoba menggunakan roll. Tentunya hasilnya tidak jauh beda sebenarnya, mungkin barangkali ada sedikit perbedaan. Kalau yang menggunakan scrap mungkin barangkali hasilnya lebih halus. Bisa dilihat seperti ini hasil yang sebelumnya. Nah, jika menggunakan roll ini juga ada efek baiknya. Efek baiknya adalah proses pengerjaannya lebih cepat yang pasti ya, karena sistemnya di roll. Nah, ini teman-teman kurang lebih untuk hasilnya dari video sebelumnya seperti ini. Nah, ini juga kita sudah membuat untuk hasil yang kecilnya. Ini sebenarnya warna dasarnya, kemudian warna wasnya juga sama ya. Kita juga tetap menggunakan warna ini, hanya satu warna ini. Nah, hanya saja di sini ada sedikit perbedaan, yang mana di sini lebih gelap dan kemudian yang ini lebih terang. Nah, untuk lebih terang ini karena pada saat menggunakan lapisan warnanya ini agak sedikit dihancarin, agak lebih tipis ya. Nah, bila tidak dihancarin dengan kondisi yang murninya, hasilnya agak lebih gelap, kurang lebih seperti ini. Jadi teman-teman nanti bisa kembangkan sendiri kalau ingin hasilnya lebih mudah. Tentunya mungkin barangkali nanti bisa sedikit dihancarin menggunakan air. Kalau hasilnya ingin lebih tua, nah, teman-teman bisa langsung menggunakan, atau mungkin bisa juga dengan proses dihancarin tipis-tipis terus kemudian nanti ditimpa lagi. Hasilnya itu juga sama seperti ini kurang lebih. Dan ada satu lagi seperti ini. Ini sebenarnya tekniknya juga sama. Nah, kalau ini yang mode di roll, ini ada sedikit perbedaan warna juga. Di sini lebih gelap. Ini karena pengaruh warna dasarnya. Kalau untuk warnanya sendiri kita menggunakan dengan warna yang sama, warna dasarnya berbeda. Kalau yang ini menggunakan lapisan dasar light gray, sementara yang ini kita menggunakan yang mid gray, jadi pertengahan. Jadi nanti yang lebih gelapnya ada lagi. Ya, teman-teman, simak terus video kali ini. Mungkin barangkali sedikit durasinya agak panjang karena ini saya jelaskan pada teman-teman semua agar lebih detail, supaya teman-teman lebih memahami setiap langkah-langkah prosesnya. Dan seperti biasa, sebelum kita melakukan proses pengecatan was lebih lanjut, di sini saya akan perkenalkan beberapa bahan kemudian alat yang perlu dipersiapkan. Ini tidak jauh beda dengan video sebelumnya. Ya, di sini yang perbedaannya hanya terletak pada alatnya. Nah, ini kita menggunakan roll. Ini karena medianya kecil, jadi kita mencoba menggunakan roll yang kecil. Untuk media yang lebar direkomendasikan menggunakan roll yang cukup lebar ya. Baik, kita langsung mulai. Untuk langkah yang pertama, seperti biasa, persiapan media. Nah, ini kita perlu ampas dulu biar hasilnya lebih halus. Yang keduanya juga untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang menempel pada media. Jangan lupa bila dirasa cukup halus, kemudian dilap agar supaya debunya tidak menempel. Ya teman-teman, sembari berjalan saya perkenalkan satu persatu untuk bahannya. Yang pertama kita menggunakan base coat ya. Ini ada, kita pakai stucco primer coat. Ini untuk lapisan dasarnya. Nah, ini sebagai pengganti sealer atau pelamir karena fungsinya sama ya. Di sini bedanya pelamir dan sealer menjadi satu. Ya, kurang lebih seperti ini. Terus kemudian di sini ada deco wash.
Ya kita gunakan yang warna light gray, warna terang untuk proses pembuatannya. Terus kemudian warnanya masih warna yang sama ya, kita menggunakan warna karpol. Ya, lebih contohnya seperti ini. Terus kemudian amplas, ya saya rasa teman-teman sudah tahu fungsinya. Terus kemudian canvas, nah ini yang sudah kita buka. Terus kemudian bak sama roll yang kita butuhkan. Kemudian ada juga di sini air bersih. Nah, itu fungsinya untuk merendam canvas. Terus kemudian juga mengencerkan cat, dan kemudian wadah untuk mengaduk warnanya. Oke, langsung kita mulai proses pembuatannya step by step. Ya teman-teman, simak terus video ini sampai akhir. Kita tulis cukupnya. Kita balik. Tambahkan air secukupnya. Ya teman-teman, karena ini kita menggunakan roll, jadi perlu diencerin sedikit ya. Soalnya kalau tidak diencerin, nanti pada saat di roll biasanya rollnya tidak mau jalan biasanya. Yang kedua, hasilnya agak ngulit jeruk, jadi kurang bagus nanti hasilnya. Nah, kita encerin. Campuran airnya bisa diperkira-kira, bisa perbandingan 10 sampai 20%. Cukup. Ya, kurang lebih seperti ini. Tekniknya sama seperti kita ngecat polos biasa ya. Nah, kita tunggu kering 2 hingga 3 jam. Bersihin. Hasil yang kita aplikasikan tadi untuk dashboardnya kurang seperti ini setelah kering. Kemudian kita akan menuju ke langkah berikutnya, yaitu kita akan melapisi primernya masih dengan warna yang sama seperti pada video pertama. Kita tuang secukupnya. Nah, karena catnya ini kental, jadi teman-teman perlu tambahkan air ya. Jadi pada saat di roll nanti rollnya bisa berputar dan hasilnya tidak terlalu kulit jeruk ya. Kasih air secukupnya. Terus kemudian aduk.
cukup seperti ini. Ini untuk lapisan pertamanya, untuk lapisan primernya. Kemudian setelah rata kita tunggu sebentar hingga kering sempurna. Ya teman-teman, untuk lapisan yang pertama, untuk primernya seperti ini, untuk hasil keringnya. Nah ini untuk gaya tutupnya sendiri masih ngebayang untuk warna dasar warna backgroundnya. Nah kita akan mencoba lapiskan yang kedua kalinya supaya lebih nutup sempurna ya. Jadi pada saat nanti dibuat motif semennya lebih bagus dan rapi. Untuk lapisan yang kedua seperti ini kurang lebih kondisinya. Nah teman-teman, untuk selanjutnya setelah kering nanti kita akan mencoba mulai proses pembuatan warna motif semennya. Oke, baik, kita tunggu sebentar hingga proses yang keduanya ini kering sempurna. Ya baik teman-teman, kurang lebih hasilnya seperti ini untuk lapisan primary tadi yang kedua. Ini untuk yang kedua ini saya rasa cukup. Ini bisa langsung diberi warna semen. Ya kita menggunakan yang ini dan kita coba aduk di wadah yang kosong ini. Ini karena perlunya agak banyak, jadi cukup dituangkan seperlunya. Ya. Kemudian kita celupkan air. Ini ya. Kita langsung mulai. Sedikit dulu. Ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ini kita buat bercaknya agak ragang-ragang. Di sini ada yang lebih gelap, ada yang lebih terang, terus kemudian ada sebagian yang warnanya agak lebih cerah. Nah, jika ingin menambahkan untuk bagian-bagian sela-sela yang masih terang, kalau mungkin dirasa masih kurang, teman-teman tunggu kering dulu, terus kemudian baru nanti ditimpa. Soalnya kalau masih basah terus kemudian dicolek,
di bagian-bagian terang ini nanti catnya masih basah ini akan ke bawah. Jadi kita tunggu kering sebentar. Ya baik teman-teman, kita akan mencoba melapisi atau menyelam bagian-bagian yang masih terlihat putih. Ya jika mungkin barangkali dirasa masih kurang ya, jadi perlu ditambah dengan cara masih seperti yang sama pada tahap sebelumnya. Dan ini cukup dioles bagian yang mau ditambah. Agak sedikit sudah rapat. Ya baik teman-teman, seperti ini terasa cukup ya. Kalau seandainya mungkin agak keraputan, ini warna natural semen looknya agak hilang ya. Jadi sebenarnya kalau kita melihat pada dasar Asian asli itu biasanya memang agak belang-belang. Ada sebagian yang warnanya agak lebih terang, ada yang lebih gelap, terus kemudian ada sebagian yang kosong. Itu kalau kita melihat kondisi normal ya, jadi serasa cukup modelnya seperti ini. Dan tentunya video yang kami hadirkan ini bisa membawa manfaat buat teman-teman, bisa teman-teman pelajari, dan tentunya teman-teman bisa terapkan. Ya teman-teman, akhirnya pada kesempatan video kali ini selesai. Dan sekali lagi saya harapkan teman-teman di rumah maupun di manapun berada, dengan menyaksikan jalannya video ini teman-teman bisa menerapkannya. Sebenarnya cukup mudah ya. Supaya kita bisa itu tentunya kita perlu berlatih. Andai kata tidak berlatih, tentunya kita tidak akan bisa. Ya mungkin barangkali bagi teman-teman yang masih baru ada beberapa yang mengalami kesalahan. Ya bisa jadi mungkin barangkali ada beberapa yang warnanya menumpuk, tapi ketika mungkin barangkali tidak sesuai dengan selera teman-teman, ini teman-teman tidak perlu panik. Banyak cara sebenarnya untuk menghilangkan bagian-bagian yang mungkin barangkali menurut teman-teman gosong. Dalam artian mungkin barangkali ada warna-warna yang mungkin dipandang agak kurang sedap, atau mungkin barangkali warnanya yang agak menumpuk dan teman-teman butuh mungkin barangkali untuk menghilangkan. Caranya cukup mudah. Nah teman-teman cukup ambil amplas seperti ini, terus kemudian sedikit diamplas. Ini nanti warnanya agak sedikit memudar. Tapi kalau untuk model atau penggunaan dengan sistem roll, sebenarnya ini kurang efektif kalau seandainya di amplas ya. Tentunya yang sangat efektif itu yang sistem atau metode caranya menggunakan alat bantu berupa scrub. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan. Nah, teman-teman di sini tentunya punya pilihan mau menggunakan metode roll, itu pun juga bisa. Dengan menggunakan metode scrub juga bisa. Dua-duanya sudah kita berikan contoh. Semoga teman-teman bisa menangkapnya dengan baik. Ya. Terasa cukup. Kita akhiri video ini sampai di sini. Terima kasih sudah menyaksikan jalannya video ini. Jangan lupa teman-teman dukung video di channel ini dengan cara subscribe dan nyalakan tombol agar supaya teman-teman nanti tidak ketinggalan video-video terbaru dan menarik
dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.